Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, mari bersama menemukan diri dalam meditasi menekung 28 September 2021 di Mula Indonesia. Untuk pendaftaran ada di bawah sini. Ikuti, jangan sampai terlewatkan. Terbatas. Dari Cilandak Town Square Jakarta bersama Mula Indonesia. Inilah mantra bersama Reza Rahasya. Baik Sobat Mula semua, kembali lagi dengan mantra. Dan ini kita pindah studio nih. Wih deh, hawanya beda bro. Jangan gitu dah. Jangan gitu dah. Ya kan kalau gua mah gitu kan, apa dirasakan itu yang diutarakan. Ya kan? Entah karena pakai masker atau karena situasi di luar sedang banyak vaksin, jadi kayak kok beda ya. Vaksin ya, Pak. Iya. Vaksin ya. Oke, baik Sobat Mula, ini ada setengah hal, hanya kita pindah studio sebentar dan di sini sudah ada ini siapa nih, penampakan apa ini? Ini sebenarnya teman lama, Jadi kita dulu tuh pernah ada dalam satu sanggar. Gitu. Saya belajar seni, nah dia gosok-gosok sepatu gitu kan, kayak lap kaca gitu. Enggak, sama-sama dulu kita pernah bikin grup lawak ya. Ya, pernah bikin tapi grup nggak lawak. lucu, akhirnya bubar. Iya. Iya. Jadi ada boleh gua pakai nama asli atau nama samaran? Nama samaran harus dicariin lagi kan. Langsung aja. Namanya siapa? Kenalin dong. Namanya, hai teman-teman, nama saya Dedi. Namanya panjangnya Dedi Suatril, biasa dipanggil Bung Dedi. Nah, Bung Dedi. Tapi Iya. kalau di Instagram ada Dedi kok Bunder. Dedi kok Bunder. Mau bercandain itu ya? Sering. Oke, Mas Dedi, terima kasih udah datang ke Studio Mula, ke podcastnya Mantra. Oh, mantra. Mantra. Jadi mantra ya? Mantra. Bukan mandra. Bukan. Mantra. Oh iya. Sekilas emang kayak mandra. Jadi mantra ini sebenarnya kita membicarakan segala sesuatu hal yang seputar misteri yang di sekitar kita. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Dedi ini ada hal yang dari penasaran atau kepikiran menimbulkan sebuah pertanyaan, nah ini formatnya kita curhat aja, ngobrol. Oke. Gitu. Karena pembicaraan ini temanya apa? Tergantung apa yang ditanyakan. Oke. Gitu. Jadi silakan bertanya terlebih dahulu. Satu pertanyaan 50 juta. Wow. Kayak aku gitu ya. Dibayar saya pakai sertifikat ya. Enggak dibayar pakai vaksin. Iya. Lanjut. Gini nih Mas Reza, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik-baik ya? saja. Harus gini emang pandemi. Harus gini, iya. Yes, oke. Udah lama gak ketemu Bang Reza ini kan. Terakhir ketemu di tahun 2011. 2011 ya? 11. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi, sebelum jadi Gajah Mada ya kan. Nah, jadi mau tanya-tanya nih. Boleh. Sebelumnya kan saya kerja. Mm-mm. Boleh sebutin nama gak sih? Terserah sih. Apa sih? Ya, nanti Anda bayar. Sekarang gratis nih masuk. Saya kan kerja di showroom mobil lah ya kan. Ya udah disebut juga tadi. Oh, udah sebutin. Toyota. Ya, disuruh mobil. Oke. Nah, showroom mobil itu, satu pertanyaan mas saya. Beberapa sales. Tapi sebentar Mas, sebelum Ini melanjutkan udah begini nih. Udah begini nih. Sebelum melanjutkan pembicaraan, nanti suka ada netizen yang budiman nih. Itu kok pakai masker tapi di bawah hidung? Nah, gitu. Bener nggak sih? Mau begini dong. Tutupin hidungnya Mas. Oh iya. Ya gitu. Ah iya benar. Nah, tutupin hidungnya, mulutnya buka. Ya, Begini dong. sama aja itu. Oke, gimana? Kita di showroom, terus? Nah, jadi kan saya nih, pribadi saya lah ya. Saya sudah istilahnya di showroom kan kita mempunyai target ya. Oke. Target itu ada target penjualan. Setiap sales punya skill masing-masing nih. Skillnya dalam Ini kan skill kan? itu Skill. skill, bau ya kan. Oke, soalnya agak tegang nih, harus dicairkan dulu. Iya benar tegang. Biar nggak Ini grogi. jangan ada tekanan darah tingginya ya. Ada target, punya Ada skill target, masing-masing. ada skill masing. Oke, terus? Saya punya skill ya kan. Skill saya itu sudah saya coba nih. Dari promo, program ya kan. Terus sama berdoa. Berdoa. Ya kan, program-programnya udah saya sebutin semuanya kan, paket-paket kredit semuanya. Tapi jualan saya masih standar-standar aja nih. Ya kan. Nah, saya lihat ada beberapa nggak
tentu di teman saya sendiri ya. Ini orang Agak ragu nyebutnya kayak nggak enak. Pokoknya teman-teman nonton, Teman-teman otomotif lah ya kan, Iya. yang saya kenal ya Kalau kan. lu nuduh gua lu gitu ntar. Oh enggak, ntar pas sampai kantor kan, ya kan. Nah, terus? Dia skill nggak ada, ya kan. Nego juga biasa-biasa aja. Oke. Pengetahuan otomotif juga biasa-biasa aja. Main medsos juga enggak. Kok dia bisa jualan banyak ya? Saya tanya sama dia, bro, lo rahasianya apa? Apa tuh rahasianya? Nggak mungkin Reja rahasia kan, Reja. Rahasianya dimulai Indonesia. Oh, dimulai ya. Dia bilang, ada lah bro, dia bilang gitu. Cuman dari, dia orangnya kalem, pendiam, ya kan, nggak banyak ngomong. Ya ada pikiran negatif saya nih, jangan dia pakai inilah, pakai itulah ya kan. Sementara dia juga, medsosnya juga nggak main. Oke. Nah, itu yang mempengaruhi salah satu pikiran saya tuh. Apakah dia pakai, mohon maaf, tanda kutip, ilmu-ilmu gitu-gituan lah ya kan. Apa tuh? Gitu-gituan apa tuh? Ilmu tenaga dalam ya nggak juga kan, maksudnya ilmu kayak pemakai, ada pakaian. Dia ngomong tenaga dalam masuk ke pakaian kan. Digabungin apa sih namanya? Ada penglarisnya. Oke. Menurut Mas Reja gimana nih? Waduh, ini kalau menurut saya ini agak dualisme nih ya kan, karena kalau Mas Dedi tanya ke saya, berarti kalau saya jawab dengan tanda kutip secara langsung, orang yang menyaksikan nanti langsung menjustifikasi orang itu, gitu kan. Nah, karena kalau untuk hal yang seperti ini, Mas Dedi gini, oke lah kita teman lama gitu kan, terus kita tahu masing-masing, lu kayak gimana, gua kayak gimana dulunya segala macam. Tapi untuk hal yang seperti ini supaya tidak terjadi bias atau lebih gamblangnya tuh kayak fitnah lah ya ke orang gitu kan. Betul. Yang lebih baik adalah kita coba hilangkan dulu, walaupun misalnya kita ada nih, wah kayaknya emang kesana nih arah dia nih pakai ini nih, tapi kita coba menjernihkan dulu pikiran kita. Gitu. Jadi pikiran kita dijernihin dulu, hati kita juga diperluas dulu, dilapangin dadanya juga. Terus kita selalu berhusnudon, selalu berpikiran positif, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, ataupun kepada khususnya kepada Sang Pencipta. Karena kalaupun dia memang pakai yang begituan, ya, mau itu penglarisnya bentuknya asihan, susuk, atau lain sebagainya, biarlah dia yang nanti menanggung akibatnya sendiri. Gitu. Setiap manusia yang berbuat akan merasakan akibatnya dari perbuatan dia masing-masing. Gitu. Yang pasti kalau Mas Dedi misalnya sudah melakukan, gua sih kayaknya gue jual udah bagus, ini segala macam, sosmed juga jalan, strategi marketing gue juga mumpuni, gitu kan. Tapi kok gue penjualan gue tidak sehebat atau sebanyak dia misalnya gitu. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah supaya Mas Dedi tidak terbawa energi negatif dari siapapun itu yang melakukan atau menggunakan penglaris, maka Mas Dedi langsung berpositive thinking. Ketika penjualan berkurang atau merosot, maka kembalikan bahwa semua ketentuan itu ada pada tangan Tuhan. Jadi dikembalikan lagi, ya Allah, kalau misalnya Muslim, ya Allah, ini penjualan saya gini, saya tidak tahu apa yang terbaik, saya tidak tahu apa yang benar dan salah. Engkau yang Maha melihat, yang Maha mengetahui. Saya memang ada dalam hati kecurigaan. Kalau kecurigaan saya ini salah, mohon dimaafkan. Tapi kalau memang ini benar, Engkau yang mengetahui dari ilmumu, dari pemahamanmu, dari kebenaran dan kebijaksanaanmu, maka tunjukkanlah yang benar sebenar-benarnya benar. Dan tolonglah hambamu ini untuk memperlancar rezeki. Karena ini saya sedang menafkahi istri dan anak saya. Iya, benar. Ya kan? Karena kalau kita fokus kepada orang yang walaupun secara global dan secara sistematis dia udah dia benar dipakai tuh, gitu kan bisa gitu. Ya udah, tutup aja. Karena kalau kita mikirin ke sana, kita terus malah kalau ada benci dan nggak suka ke dia, energi kita diambil sama dia. Dan itu pun bisa masuk ke rezeki. Orang gua memang iya pakai gini, lu benci sama gua, ya itu bagus dong. Jadi rezeki lu makin ngalir ke gua karena lu benci sama gua. Jadi itu dipisahkan, dilepasin dari jeratan atau kurungan energi yang negatif itu. Nah, kita sih di sini nggak menjustifikasi orang tersebut, tapi umumnya sudah menjadi rahasia yang bukan rahasia pribadi, rahasia umum jadinya. Karena di dunia marketing, sales, semua juga pasti ada gituan.
ada gitu. Nah, gue pribadi dulu sebelum seperti sekarang content creator, dulu gue di asuransi juga marketing. Gitu ada yang padahal gue udah jelasin panjang lebar segala macem, dia tiba-tiba lah menjelaskan produknya Iya, aja itu dia. belum, tiba-tiba Bener. oke saya deal, oke saya suppose, oke saya sama keluarga ikut asuransi lah. Iya. Lah, dulu. Iya, itu dia. Gitu. Kadang kalau saya lihat itu juga entah kenapa mulutnya tuh kayaknya manis nih kan. Hmm. Sebenarnya biasa aja. Oh, lu udah nyobain mulutnya manis? Ucapannya. Oke. Ucapannya manis ya kan. Hmm. Pas saat dia manis pernah gue lihat kan. Ya paling nego cuma 5 menit, paling lama 10 menit. Loh, kok udah deal aja ya? Sementara saya nego sampai saya telepon-telepon, follow up customernya ya kan. Pertama follow up dulu ya kan. Iya. Ketemu udah nego pun udah Oke. ngeliat unit ya kan. Udah coba test drive juga. Belum juga deal. Belum tahu juga. Apa saya disalahnya salah di sayanya juga Yang kan? salah. Oke. Nah, kalau untuk itu lebih bagus malah kalau misalnya Mas mau introspeksi diri, apakah di gua salahnya? Nah, terkadang manusia itu tidak sadar kesalahan dirinya sampai dia dipertunjukkan kekurangannya apa oleh orang yang membencinya. Oh, Terkadang gitu. oke. Ya kan? Karena kalau misalnya Mas mau cari tahu kekurangan diri kita, maka jangan nanya sama sahabat, jangan nanya sama teman. Teman mah bukan nyembunyiin. Karena bagaimanapun teman atau sahabat itu akan berusaha bagaimana supaya menyenangkan hati. Menyenangkan ya. Ya kan? Memperbaiki hubungan dan solidaritasnya. Gitu. Terkadang, tapi kalau orang yang bisa netral, dia akan bisa langsung bilang loh, oh Mas kurangnya di sini, kurangnya di sini. Tapi itu nggak langsung dibilang belak-belakan. Itu akan dipantulkan dan nanti Mas akan nerima sendiri. Oh, gini ya ternyata. Kayak gue dulu waktu jualan, gue juga sempat kayak gitu. Ternyata ketika gue kalau telemarketing kan suka denger voice recording tuh. Ya. Ya kan, kalau nggak achieve target dengerin voice recordingnya gini tuh. Oh ternyata nada gua gini ya, nada gua nge-push, nada gua kayak maksa, terus gua nggak ada basa-basi nih, gua nggak ada kritnit, nggak ada gali kebutuhan dia. Terus gua pengennya closing mulu, padahal dia lagi butuh ngobrol segala macam. Terus ketika udah mau closing, mau deal, gua nggak ada empati yang ke dia. Hanya kebanyakan pas mau closing deal, Mas nanti ya pikir-pikir dulu, nanti ya saya izin istri dulu, gitu. Nah, kalau saran gue sih, kalau Mas Dedi berkenan nih, mohon maaf nih, soal ngasih saran gue. Jadi kalau untuk menakar, memperbaiki kualitas diri, itu saja yang diutamakan. Kita lupakan, kita bebaskan pikiran, serah mereka. Mereka mau pesugihan, mau pakai penglaris, pakai susuk, Allah nggak tidur. Iya. Ya kan? Nah, yang terpenting kita perbaiki diri kita dulu nih. Yang kurang dari diri kita apa? Oke, setelah produk kita udah bagus, strategi kita udah keren. Apalagi yang kurang nih? Apakah dari penyampaiannya? Apakah dari bisa apapun? Kita perhatikan yang kurang dari kita apa? Misalnya kalau dia kok caranya gini, oke. Terus cobain, perbaiki terus. Kalau sudah segala macam, tapi percobaan perbaikan itu terus-menerus dilakukan bukan dengan fisik aja, tapi dengan doa tadi. Doa tadi, ya gitu. Jadi rajinlah bangun pada sepertiga malam. Oh iya. Gitu. Terus kalau kalau untuk mempelancar kayak gitu, biasanya kita karena Mas dari muslim kan ya? Alhamdulillah muslim. Saya penyembah AC gitu. Penyembah AC takutnya. Nah, itu ini aja dibaca ini aja Mas baca Alam Nasrah Laka Sadrok apa? Ya, An-Nasr ya? An-Nasr. Itu 60 kali. Dirutinkan, entah itu selesai sholat duha atau mau di sepertiga malamnya gitu. Lalu setelah itu bertebaran positive thinking lah. Karena kalau kita terfokus pada mereka yang seperti itu, maka kita tanpa sadar energi kita yang diambil. Energi kita diambil, kita makin terpuruk, mereka makin maju. Gitu. Karena mereka itu sebenarnya sesungguhnya memakan rasa hati kita. Rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ragu. Apalagi dendam sama iri dengki. Wah, itu tak dimakan tuh. Gitu. Kalaupun ada, pasti ada yang menggunakan gitu. Tapi kalau itu memang, ya kalau saya memang tetap positive thinking, memang udah rezekinya dia ya kan. Yes, memang udah rezekinya dia dikasih sama yang Allah segitu ya kan. Saya dikasih sama Allah segini ya kan. Cuman menurut Mas Reza ini memang ada yang kayak gitu-gitu ya? Ada, itu sudah menjadi rahasia umum. Jangankan di dunia sales marketing,
Di perpolitikan pun mereka ada yang pakai kayak gituan. Malah lebih canggih lagi. Ya, iya. Makanya ketika nggak berhasil nyalak jadi gila kan. modal nggak balik ya kan, otak koslet kayak gitu. Nggak gila ya udah bagus ya. Nah, nggak bagus. Udah gila aja udah bagus, nggak Iya, nggak mati, nggak nggak meninggal mati, ya. gitu. Nah itu kalau untuk yang kesana pasti ada selalu. Tapi kita kembali lagi pada diri kita sendiri aja. Oke. Apalagi kalau Mas Dedi juga lihat tadi, wah, itu memang rezekinya dia, rezeki saya segini. Nah tapi ada tapinya, kalau kita melihat orang lain maka berpositif thinking lah dengan mengelok atau menutupi kecurigaan. Tapi kalau ke diri kita tetap positif thinking sama Allah, tapi kita memperbaiki diri. Oh iya. Jangan-jangan rezeki Iya, kita makanya. seperti ini karena salah kita. Nah itu dia. Gitu. Apakah dari kekurangan diri atau mohon maaf, atau apakah kurang sodakohnya gitu, atau kurang bersilaturahminya gitu. Silaturahmi itu kan bisa berbagai macam hal. Iya. Gitu, bisa silaturahmi dengan orang yang sudah meninggal juga silaturahmi, ngirim doa, Al-Fatihah gitu, tawasul, Tawasum. betul, bertawasul kepada Rasulullah, para nabi, para wali, sampai ke semua leluhur kita yang udah meninggal gitu. Iya juga sih sebenarnya. Makanya itu saya berpikir masih positif ya. Selalu positif sih, bukan masih positif. Harus. Nah memang di dunia sales ini memang lika-likunya seperti itu Mas Reja. Bener. Sales mobil itu. Terkadang kita udah mencoba nih kan. Mulut udah berbusa-busa ya Iya, kan. bener. Sampai keluar busanya ke jalan-jalan ya kan. Sampai anak kecil bisa renang tuh di busanya tuh. Nah, makanya itu nih kok customer hilang lagi. Malah yang udah hot ya udah kayak kopi panas nih kan. Kok kenapa jadi dingin customernya? Ini apa ada salah di saya atau pernah saya dulu melakukan kesalahan kan di zaman-zaman dulunya hingga serem kayak begini. Sebelum marketing ini saya juga punya usaha makanan juga Mas. Itu juga bangkrutnya luar biasa. Usaha saya pupuk bangkrut ya. Pernah lagi tuh usaha saya tuh sampai nggak tahu deh, sampai dikirimin waktu usaha makanan tuh, sampai dikirimin 3 kali bangkai kucing. Nah itu kalau kayak gitu, gini. Sampai saya tutup tuh sementara tuh makanannya itu. Karena udah nemuin hal kayak gitu. Iya, pertama bangkai kucing pertama datang, istri manggil, nah itu bau apaan, bau busuk ya. Saya lihat, bangkai kucing, warna hitam lagi. Saya kubur, besokannya lagi dikirim ada lagi, sampai 3 kali berturut-turut. Oke, nah kalau itu fix tuh. Karena kita kan kalau saya pribadi kan walaupun memang bukan berkecimpung ya, ada lah dan tahu di dunia supernatural atau spiritual terlebih tepatnya, selalu mengedepankan logika dan kronologis dulu. Ya kan? Kalau misalnya sudah ada bukti nyata, kalau di showroom tadi kan itu masih baru ranah wilayah pemikiran, asumsi atau sugesti. Tapi ketika tadi Mas Dedi bilang ke usaha kuliner yang bangkrut, terus ada fenomena atau misteri, ternyata bangkai kucing di tempat usaha. Mas. Nah, itu sampai nguburin itu baunya masih bau terus. Besokannya lagi udah saya kuburin, dalam hati saya tetap berdoa jaga-jaga juga kan sampai merinding. Besokannya lagi di jam yang sama bangkai kucing lagi. Beda warna dikit doang, hitam juga. Iya. Itu istri saya sampai kaget. Hanya bangkrut terus sekarang nggak dibuka lagi tuh. Nggak dibuka lagi sekarang. Sampai sekarang akhirnya saya kan berkecimpung lagi di dunia otomotif. Balik lagi walaupun nama kantor nggak boleh tadinya, maksudnya pas saya resign jangan resign lah ya kan. Akhirnya karena saya balik lagi ya udah silakan balik lagi gitu. Nah pas saya usahanya bangkrut itu wah itu benar-benar tadinya rame banget. Sampai pelan-pelan mulai loh kok begini. Padahal situasi masih WFH kan. Baru tuh pas bangkai kucing datang cepret. Baunya luar biasa kayak bau bangkai apa gitu. Dan ketika dicari nemu ada bangkai kucingnya memang. Cari ketemu bangkai kucing. Karena memang gini Mas. Beberapa orang yang memang dengan jalur pintas yang dia sudah dikuasai dengan iri hati, kedengkian dan ingin instan semuanya, maka dia melakukan hal-hal seperti itu. Dan fenomena ini kan bukan fenomena baru. Gitu, kayak seperti contohnya di Ruben Onsu pun sempat kan dikirimin. Gitu kan lahan bisnisnya, terus di rumahnya malah. Nah, tapi kan alhamdulillah Ruben Onsu sudah menemukan penangkalnya waktu itu sebelum terlambat. Gitu. Dan beberapa orang di luar sana juga masyarakat lebih parah marah. Kalau Mas Dedi baru bangkai kucing. Kalau untuk penutup rezeki, penghancur usaha itu lebih parah, lebih fatal.
itu udah ngirimin maaf kotoran manusia.